tiba-tiba tangan dua-dua saya ini nggak bisa diangkat sama sekali. Nggak bisa pukul. Tidak bisa mukul sama sekali dua-dua. Saya juara dunia itu nggak punya sabuk, sama sekali tidak ada sabuk. Oke, para insan tinju, khususnya tinju pro, kembali saya Aris Sudarsono menjumpai Anda dalam program podcast Fistboxing Indonesia yang digagas oleh Fistboxing Promotions, dipimpin oleh promotor tinju internasional Mila Sari Kusumo Anggreni. Nah, topik kita untuk kali ini, bisakah tinju pro Indonesia bergairah lagi? Bisakah tinju pro Indonesia bergairah lagi? Nah, sebagai narasumber, mantan juara dunia asli Maluku, usianya 54 tahun, juara dunia kelas terbang mini versi IBF atau IBF. Selamat datang untuk Bung Niko Thomas. Tapi sebelumnya Bung Niko, sebentar, tolong buka dulu tuh maskernya. Siap. Terus nggak bisa ngomong. Oke, buka, kasih buka terus. Kalau ngomong buka nggak apa-apa. Siap. Dan jarak jauh kita kan. Oke. Ya kan? Mantap. Kalau dekat-dekat tuh kayak pacaran. Ya. Gitu deh. Oke. For the beloved boxing fans watching around this country, saya akan berbincang dengan Niko Thomas. It's showtime. Niko, apa kabar? Sehat. Anda kelihatan sehat luar ya? Biasa, luar biasa. Luar biasa ya? Kumis bagus ya? Sengaja dibanyakin, banyak. Oke Bung Niko, Anda usia 54 tahun, tapi kondisi badan kelihatan masih oke, ya kan? Terus Anda apa? Jaga badan pakai apa? Lari atau apa? Ya kalau saya pribadi sih terus terang, saya selalu jaga minimal acara ada jogging juga. Terus saya kan tiap hari mengelatih. Jadi mau saya masih tetap keluar keringat terus. Jadi ini banyak murid masih? Masih, puji syukur masih banyak. Wah luar biasa, banyak doi dong. Kalau banyak murid banyak doi, itu harus bersyukur kan? Siap. Iya kan? Oke Bung Niko, saya dengar Anda bersaudara itu 16 orang ya, kakak beradik. Anda nomor berapa tuh? Kalau tidak salah saya nomor. Kok pakai nggak salah? 12. Karena saya punya adik perempuan 4. Oke. Saya nomor 12. Nomor 12. Ya. Dari 16 orang Dari itu 16 yang juara dunia Anda sendiri? Ya. Saya sendiri karena saya melawan untuk harus masuk prof. Gitu. Jadi ini ya, semangat. Ya, semangat. Dan tekun berlatih terus ya. Ya. Nah itu Anda, saya dengar Anda belajar tinju dari usia 5 tahun. Kalau saya boleh jujur bahwa sebelum saya tahu huruf, saya sudah tahu yang namanya pukulan jab, straight, hook, dan uppercut. Gimana caranya? Karena ya itu mau nggak mau yang namanya head guard, namanya protector, namanya bandage, itu udah bahan gaul saya di dalam rumah. Dalam rumah. Ya. Nggak, itu siapa yang ya istilahnya gini, yang meracuni Anda sampai tergila-gila tinju? Bilang racun sih mungkin nggak ya, mungkin termotivasi. Oke. Semua abang-abang saya semua petinju. Oh gitu. Ya, dari Nyong Thomas, Noce Thomas, Charles Thomas. Dan semua terkenal lagi ya? Ya. Luar biasa. Tapi yang juara dunia cuma Niko. Ya. Rasanya gimana jadi juara dunia? Ya bersyukur aja bahwa minimal kita bisa menaikkan harkat dunia tinju di Indonesia. Ya. Bahwa kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu dengan setara dengan negara-negara lain. Oke. Nah, Bung Niko, perjalanan Anda menuju ke juara dunia itu kan harus melewati berapa kali pertarungan tuh. Iya. Itu dalam catatan saya, Anda lebih banyak kalahnya daripada menangnya sebelum jadi juara dunia. Ya. Saya kalah tuh pertama tuh untuk pertandingan waktu itu saya rebut juara nasional dari John Arif. Oke. Tapi sebelumnya dia udah pernah kalah buat saya dulu. Cuma karena pada saat itu saya juga bingung di Surabaya
tiba-tiba tangan dua-dua saya ini nggak bisa diangkat sama sekali. Nggak bisa pukul. Tidak bisa mukul sama sekali dua-dua. Saya baru pernah merasa hal itu di Surabaya waktu kejuaraan. Kenapa begitu? Saya sampai bingung. Dua-dua sampai nyangkan untuk blok aja udah sulit. Cuma ya bersyukur saya mungkin karena jaga image ya. Saya nggak KO sama sekali nggak bisa pukul. Padahal waktu pertandingan yang sebelumnya non title itu ya dia udah bisa bikin seperti kayak padahal dia itu udah pertama dia saya pertama nonton ya namanya John Arif itu waktu dia pada saat itu dia kejuaraan nasional dia melawan Julius Lojan kalau tidak salah pas waktu itu saya lagi pelatnas di amatir. Dan saya sempat lihat saya pikir main kayak begini kayaknya sama saya beda, kayaknya jauh deh pasti. Bukan sombong. Tapi Anda tampil pertama di Pro itu 3 November itu ya? Saya pertama tampil 3 November 86. Melawan Kit Manguni. Itu Anda kalah ya? Menang. Menang. Ya, pembukaan. Oke, itu pembukaan. Itu pertama kali Anda turun tuh? Iya, pertama sekali. Menang mutlak. Di Malang, tapi setelah itu Anda kalah terus ya? Sempat mencoba untuk ke WBC, ya kan? Iya. Ke versi WBC. Ada dua kali pertandingan dulu. Terus kejuaraan WBC internasional ya, lawan Thailand tuh. Ya, Napakat Pancai. Anda kalah. Tadi sempat kita ngobrol di luar, katanya ini bagus sekali petinjunya. Ini petinju dia sesudah itu dia juara WBC asli. Oh, juara dunianya dia? Dia juara dunia asli benar. Dan dia memang petinju paling terbaik. Thailand punya petinju yang terbaik. Saya bisa bilang ya dia. Itu tahun 88 ya? 88. Anda bisa cerita sedikit nggak? Waktu itu yang terjadi di atas ring apa tuh? Anda menghadapi Napa yang Anda bilang Anda puji bahwa dia baik. Ya, itu baik. Anda sulit emang? Sulit sih enggak. Cuma ya itu kesalahan saya, bukan kesalahan saya, mungkin saya kalah jam terbang. Oke, pengalaman lah ya. Ya, jam terbang untuk dunia prof. Saya kalah banget. Tapi pukulan keras, Bang? Enggak begitu keras. Keras Anda mungkin ya? Mungkin enggak begitu keras, cuma tekniknya sangat luar bagus. Biasa. Permainannya cerdik banget, lincah. Berapa ronde selesai? 12 ronde. Sampai 12 ronde? Sampai selesai 12 ronde. Dan Anda kalah angka? Kalah angka. Mutlak? Enggak juga? Enggak juga. Waktu saya enggak begitu. Oke. Mau nggak mau kan di situ kan akan ada wasit tuan rumah, jangan salah. Oh ya, ada ya, minimal ada sedikit lah. Ya, juri tuan rumah ya. Pasti bela dia ya, bela Thailand ya. Oke, tapi emang ditinju begitu ya. Kalau main dimanapun tuan rumah pasti dibela sama jurinya. Tapi yang saya lihat tinju mungkin paling jujur mungkin Indonesia. Di Indonesia itu kita tuan rumah kalau memang harus kalah terus dikasih menang pasti disurakin pasti. Oh gitu ya. Kalau di luar minta ampun, saya ini pengalaman harus KO, menang KO ya. Saya pengalaman di luar tuh minta ampun. Saya waktu saya masih ingat saya bermain di Korea. Saya melawan peringkat 6 WBA. Oke. Petinju Korea itu. Ya. Ronde pertama saya pukuli jatuh benar-benar jatuh. Bukan saya yang dihitung, bukan dia yang dihitung, saya yang dihitung. Kenapa? Kok terbalik? Terbalik. Untung abang saya teriak. Bego namanya juga Rambon. Namanya juga Rambon. Ngomongnya kan sana. Wasit datang hitung. Kok bisa begitu ya? Ya mungkin bingung kali. Ini fakta kenyataan yang saya hadapi itu seperti itu. Nah, ronde kedua, dia pukul saya backstep. Kakinya keluar terus jatuh. Tapi jatuh biasa aja. Stop pertandingan. Alasannya? KO. Jatuh. Padahal belum. Orang cuma karena saya backstep. Iya kan, Anda bangun lagi kan? Bingung saya main di Thailand, di Jepang, apalagi di Jepang minta ampun. Pokoknya begitulah. Jadi yang jujur mungkin penonton paling jujur di dunia mungkin penonton Indonesia. Penonton atau juri? Maksudnya saya ngomong penonton. Oh, penonton. Kalau kita harus ngomong kalau di Indonesia kalau saya lihat kalau memang petinju tuan rumah tuh kalau memang harus kalah terus dikasih menang pasti disurakin minimal tuh ada tanda kepuasan. Betul.
Jadi penonton kita masih sportif ya? Ya, terus terang. Gitu ya. Jadi pengalaman Anda main berapa kali di luar negeri, penonton Indonesia paling bagus? Mungkin saya petinju Indonesia yang paling terbanyak main di luar, mungkin saya. Kayaknya iya deh. Saya Jepang 7 kali. Oh ya? Thailand 5 kali. Korea 2 kali, Guam 1 kali, Hawaii 1 kali. Oh pernah sampai Hawaii juga? Ya pernah. Wah ini track record Anda luar biasa ya. Tapi Anda baru berhasil jadi juara dunia tahun 89. Ya. Kalau lihat perjalanan Anda nih, waduh bukan main. Waktu Anda menang di Istora tuh, Ya. tahun 89, itu kan lawan petinju Thailand ya? Ya, Samut Citrapul, Samut. juara bertahan ulang-ulang. IBF ya? IBF. Kelas mini. Tapi setelah itu Anda kalah di Filipina. Saya kalah di sini lawan petinju Oh, Filipina. lawan di sini ya? Ya. Itu Eric Chavez. jangka waktunya cuma 100 hari tuh ya? Bisa dibilang begitu. 89. Nah, itu apa yang terjadi di atas ring tuh? Waktu itu memang benar-benar kenalnya kena uppercut. Telak ulu hati benar-benar. Padahal Anda tahu nggak dia siapa? Atau Anda belum pernah ketemu? Enggak juga lah, enggak juga. Enggak. Kita ini kan petinju. Dia otomatis kita mesti tahu. Saya contoh saya petinju. Saya bertanding di luar otomatis kan sangat-sangat berbeda dengan saya bertanding di Indonesia. Sama juga dengan petinju Filipina. Ya seperti itu. Mau nggak mau apa sih? Karena dia pikir ini lawan petinju tuan rumah, minimal kan pasti ada dukungan yang luar biasa dari penonton. Saya bisa lihat itu, cuma ya kena telak ulu hati benar-benar. Anda nggak sangka tuh? Nggak sangka sama sekali, dan saya sempat lupa bahwa dia tuh kidal. Oke. Jadi petunjuk kidal bahaya juga ya? Ya seperti itu. Sedangkan Anda kanan kan? Saya kidal juga. Kidal juga? Kidal sama kidal? Ya. Oh berarti Anda anggap remeh jangan-jangan nih? Tapi sekarang saya udah nggak kidal, saya sekarang kadal Pak. Kalau kadal bentar lagi tokek nih. Oke, asik juga ngobrol sama Anda ya. Ya. Aduh luar biasa Niko Thomas, tahun 89 saya ketemu, baru sekarang ketemu lagi nih. Iya. Tapi Anda luar biasa, kumisnya nggak tahan saya. Kumis palsu. Biasa. Dipanjang-panjangin biasa supaya dibilangin. Oke Niko, karir Anda sebagai petinju pro itu habis tahun berapa? Selesailah gitu pensiun. Setelah Anda juara dunia, Ya. 89, ya kan? Ya. Anda kalah dengan Filipina, Ya. itu selesai atau masih terus? Oh tidak. Oh, Jangan ya. salah Ya, dong. tolong jelasin dong. Ya. 89 saya juara IBF. Oke, 98 saya juara OPBF, berarti berapa tahun itu? Asia Pasifik kan? Iya, berapa tahun itu? 10 tahun. 10 tahun. Hah? Karena saya 10 tahun ya? 9 tahun, 89. Tunggu. Anda juara IBF umur berapa? 23 masih perjaka, masih gagah benar-benar. Kata orang sih begitu. Percaya saya, emang gagah Anda waktu itu, gagah. Ya kan, saya kan, wah digagah nih Niko Thomas. Terus 10 tahun lagi, umur? 33. 33, juara lagi. Juara lagi. Dan saya harus ngomong jujur. Saya pikir tinju ini enak. Nggak ada bosnya. Dan saya pribadi yang disiplin itu saya utamakan. Oke. Saya punya prinsip, disiplin jangan diselipin. Kalau diselipin lecet nanti. Disiplin jangan diselipin. Karena kan kita harus lihat faktanya. Betul memang. Kita banyak fakta. Ya kalau nggak mana bisa Anda jadi juara dunia kalau nggak ada disiplin. Ya, jadi begini, saya begitu saya habis kejuaraan dunia, juara nasional, ke juara dunia, terus beberapa bulan saya married Dengan? istri saya yang di rumah, Sampai hari ini Sampai masih hari awet. awet. Katanya istrinya pemain bola ya? Ya, main Iya. bola, iya. Istrinya pemain bola dulu main bola besar. Yang itu sekarang sih ya masih main bola sih. Oke. Jadi terusin bahaya. Ya, makanya
pasti main bola juga sih. Oke Dik, Anda seneng ini juga ya, kok guyon juga orangnya ya, seru juga nih kita ngobrol ya. Oke Niko, tahun berapa Anda pensiun? Saya juga boleh katakan bahwa petinju Indonesia yang bertanding sangat luar biasa banyaknya cuman Niko Thomas. Kenapa? Saya punya rekor 92 kali main. Karena Selama berapa tahun? Dari tanggal 89. dari tanggal 3 3 November tadi. sampai April 2006. Oh ya? Anda baru berhenti tahun 2006? Ya. Karena saya berpikir begitu, enak banget ya. Tinju kok bisa hidupin rumah tangga saya. Iya, saya dengar Anda kaya raya dari tinju. Enggak juga. Hah? Enggak juga. Bersyukurlah. Terus terang aja deh. Sama sekali enggak. Anda rumahnya besar tuh. Udah minta ampun, itu punya orang. Tapi saya kontrak. Oke, ngomong-ngomong soal rumah, Anda dapat hadiah rumah ya dari pemerintah ya? Pada saat Menteri Menpora ya? Des Daud. Dari Pak Ade Aksa ya? Ya. Wah hebat juga Pada ya. saat itu Menpora siapkan 1.000 rumah kepada atlet yang berprestasi tapi belum punya rumah. Oke. Selain rumah apa lagi? Ya enggak, ya itu rumah itu aja. Itu pun saya bersyukur. Ya buat Indonesia udah bagus ya itu ya. Ya kan? Udah cukup lah, bersyukur. Nah selama karir Anda sebagai petinju pro dan sebagai juara dunia, pernah juara PBF, boleh nggak agak jujur sedikit nih, kesejahteraan hidup Anda gimana tuh setelah Anda berhenti? Sebagai mantan juara, bertanding paling banyak lah, Niko Thomas Anda bilang tadi paling banyak. Terus Ya, kesejahteraan hidup Anda yang namanya dengan ada keluarga, kehidupan rumah tangga itu kan pasti ada naik turun. Ada naik turun, tapi saya harus jujur buat diri saya pribadi, harus jujur. Saya nggak pernah merasa susah dalam rumah tangga saya. Masalah finansial nggak pernah, sama sekali nggak pernah. jadi bersyukur aja ya. Saya bersyukur. Sama sekali nggak pernah rasa susah dari mulai anak pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Anak-anak Anda bangga nggak sama ayahnya sebagai mantan juara dunia? Bangga dong, orang bapaknya ganteng begini, bangga banget, gila. Bukan soal ganteng, ini juara dunia, Iya, mantan bangga, bangga banget. Bapak saya yang satu yang nomor 2 nih namanya Danito, Nikolai Belgiano. Kalau anak saya yang pertama almarhum namanya Devito Mateis Israel. Kedua Danito Nikolai Belgiano. Ketiga Marcelino Joshua Iranov. Namanya kok berbau asing semua. Keempat yang perempuan Keisha Helena Francicia. Itu yang bikin nama siapa? Saya sendiri dong. Bapaknya. Enggak, dapat ilham dari mana kok namanya bagus-bagus banget? Saya mohon maaf sekali lagi dalam ajaran agama kita tuh ada satu lagu, Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Oh, gitu ya? Ya. Wah, ini Anda punya filosofi hidup boleh juga nih. Jadi mantan juara dunia benar-benar mantan juara dunia sejati nih. Ya kan? Enggak boleh mantan lah. Kalau di Amerika dia bilang former champion katanya. Iya kan? Kata Pak SBY senior ya, nggak boleh pakai mantan. Nggak boleh pakai mantan, nggak boleh juga pakai X gitu ya. Apalagi X nggak bagus kan. Nah, waktu Anda juara dunia kan Indonesia Raya berkumandang. Ya kan, merah putih berkibar. Ya kan? Apalagi kebanggaan Anda selain 2 itu? Tentu dapat sabuk dong. Ya seperti itu. Anda udah keluarga belum itu? Belum. Belum. Kalau juara PBF sudah. Udah. Jadi orang tua masih ada. Waktu juara dunia. Papa mama masih ada. Wah, masih. Bangga dong ya. Ya seperti itu. Saya bersyukur bahwa anak mama, anak papa yang tadinya nakal, tadinya kurus, kering, kecil, minta ampun. Kalau bisa dibuang mungkin dibuang, tapi bisa dibuang. Tapi faktanya saya bisa
sedikit aja bisa membanggakan mama dan papa saya itu aja. Ya nggak sedikit lah, juara dunia kok sedikit gimana? Ya seperti itu. Saya nggak pernah juara dunia. Aish, mantap. Niko, Anda pensiun tahun 2006. Ya. Ya kan setelah itu Anda masih sibuk dengan tinju pro. Ya, seperti saya katakan, tinju itu adalah nafas saya. Oke. Nafas saya, nafas. Nafas berarti tinju adalah hidup Anda gitu ya. Ya. Oke. Jadi mau nggak mau ada ya berkecimpung, dan saya tadi bilang saya tuh nggak pernah merasa kesusahan dalam hidup karena dikit-dikit ada, dikit-dikit ada, dikit-dikit ada. Adanya kok dikit-dikit. Kalau dikit-dikit kumpul banyak dong. Hah? Saya nggak minta kok. Saya tahu Anda juara dunia pasti banyak doi, pasti banyak doi. Nick, saya tuh, Anda belum jawab pertanyaan saya tuh, itu karena gini, banyak teman saya, Ya. mantan sepak bola, mantan pebasket, mantan perenang, itu setelah mereka udah nggak atlet, hidupnya, waduh, kasihan lah gitu, prihatin gitu. Tapi saya sudah ketemu dengan 2 mantan petinju, tidak ada masalah dengan kesejahteraan. Pertama Muhammad Rahman, kedua Anda, Niko Thomas, dua-duanya mantan juara dunia. Gimana Anda atur income Anda pada saat Anda jadi juara sampai hari tua masih aman-aman aja tuh? Ya, Selain bersyukur ya, selain bersyukur. saya bersyukur punya istri yang pandai mengatur duit, itu aja. Gitu ya. Dan mau bilang pelit ya memang super pelit. Kalau nggak pelit ya saya pasti rasa hidup ini susah ya. Tapi buktinya saya nggak pernah merasa serius. Nggak pernah saya merasa susah dalam Jadi kehidupan. dapat Secara finansial. dapat kasih istri. Apa diminta? Nggak usah itu. Ya itu kan hak. Kalau itu Oh kan iya hak, enggak, itu ya, hak, tapi sudah pasti. kan ada aturan Ya, mainnya tuh biasanya. Ya, Pokoknya sekian dapat restore ke istri gitu. ya itu sudah pasti. Udah pasti Itu ya. sudah pasti. Itu sudah pasti. Nggak ada yang sekali. diumpetin. Ya sedikit sih ada dong. Jujur. Oh iya harus jujur emang. Tinju itu kan artinya tindakan jujur. Aha. Tinju itu tindakan jujur. Itu benar-benar harus jujur. Oke. Anda berkarir tinju, Anda bernaung di bawah berapa promotor? Berapa promotor yang pernah pegang Anda? Waduh, Ada 2, 3? mungkin 2 atau 3 kalau nggak salah. Yang saya ingat benar-benar tuh ya Martin Malenko itu. Martin Malenko ya. Yang Anda jadi juara itu Ya kan? itu. Anda bisa nggak cerita sedikit? Apa sih tugas promotor tuh? Ya promotor untuk saya pribadi ya. Ya untuk Anda lah. Ya, Nah. ya. Kalau bahasa ini mungkin dia mungkin provokator. Tapi ada uangnya. Ya kan? Harus dong. Ya, Kalau nggak gimana jadi promotor? Dia mempromotori si A lawan si B, dan saya pikir itu kalau memang andai kata tidak ada promotor ya Siapa yang mau terus ya namanya biayai LS pertandingan Pikal, kan? nggak pernah ada LS Pikal, nggak ada semua Niko Thomas nggak ada, Muhammad Rahman nggak ada, nah Ya, siapa mau bikin itu? Jadi Anda petinju kedua Indonesia yang jadi juara dunia ya, setelah Ilyas Pikal kan? Iya, Ilyas Pikal, Niko Thomas, baru yang lain-lain ya. siap. Oh Anda masuk senior dong. Warga negara senior, Ya, ya kan? Tidur enak di rumah, tidur enak. tapi nggak ngorok. Maksud saya dengan Anda lihat Anda punya sabuk, ada kan di rumah sabuk-sabuknya? Atau udah nggak ada lagi jangan-jangan? Nggak ada sih. Ini saya harus bongkar. Ah coba. Saya juara dunia itu nggak punya sabuk, sama sekali tidak ada sabuk. Sama sekali tidak ada sabuk. Dapatnya apa? Jadi Kan secara dari IBF dapat apa? sama sekali tidak ada sabuk, dan sabuk yang dikenakan ke saya itu punya LS Pikal pinjam. Ah, kok begitu ya? Ya. Makanya saya mohon kepada pemerintah kalau bisa kasih saya sabuk dah, saya akan juara dunia tapi saya nggak punya sabuk. Itu dari dulu saya suka ngomong begitu. Kayak sabuk BWF ada. BBF-nya ada? Ada. IBF nggak ada? BWF sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sebetulnya bisa diurus kan? Harus ada dong. Sebenarnya bisa ya kalau pemerintah merasa ibu buat saya, aduh kasihan Niko Thomas juara nggak punya duit. Kita bikin di Amerika deh. Tapi yang saya mau bikin di Amerika bukan bikin di sini. Iya dong, yang bagus dong. Iya dong, yang asli yang berat. Seperti itu.
Nggak ada sama Di sekali. di ruang tamu di rumah banyak dong penghargaan kan. Nggak ada. Cuma juara dunia nggak ada nih, aduh. Ya itu ya seperti itulah. Nggak, tadinya saya mau lihat ke rumah, tapi nggak jadilah, nggak ada itu sih. Ya, aduh nyesal deh. Oke, Niko. Anda berhenti 2006 berhenti sebagai petinju aktif kan? Ya, Berhenti kan? Dari 2007 ke 2019 kesibukan Anda apa selain tinju? Boleh nggak saya tahu? Enggak, karena ini jadi inspirasi Ya. para penggemar tinju atau yang ingin jadi atlet. Kalau kita mau sukses, ikutlah Niko Thomas gitu, kira-kira. tapi saya sempat ikut Pak Icuk Sugiarto. Oh, Icuk sempat. Sugiarto di Menpora. Oh, sempat kerja di Menpora. Enggak kerja di Menpora, sempat sama Pak Icuk kan. Pak Icuk kan salah satu ini bagian dari Yani ya. Menpora. Jadi pas beliau di situ, beliau juga bentuk IANI di situ. Iya. Jadi mau nggak mau, ya kantor Menpora pada saat itu banyakkan betul-betul sama atlet, yang benar-benar atlet. Mundur mandir keluar kantor. Kalau gitu zamannya Pak Adi Aksa ya. Ya, pada Aksa Daud. Oke. Setelah itu apa lagi? Ya, saya juga sempat pegang Presiden Cup 2011. Oh, kejuaraan. Ya, kejuaraan Presiden Cup saya pelatih juga. Oke. Oh, jadi Anda punya petinju yang tampil ya? Saya waktu itu kalau nggak salah saya pergi Indonesia A kalau nggak salah. Oh, tim Indonesia. Iya, tim Indonesia A. Oke. Pelatihnya saya Mohar Sultan sama Husni Rai. Oke. Sekarang gini, Nick. Dulu kan banyak juara dunia dari kita. Sering lah kita tampil punya prestasi lah di tinju pro kan. Ya. Belakangan kan sepi. Ya kan, menurut Anda sebagai senior, Ya, ada nggak sih bakat-bakat baru yang akan muncul nih ke depan? menurut saya pribadi ya selama bangsa ini berjalan sudah pasti ada dan banyak. Mana nggak kelihatan? Sekarang tergantung pembinaan aja. Dan kita balik lagi kepada petinjunya mau berprestasi enggak? Apa enggak? Apa cuma mau bertinju buat isi waktu? Yang penting saya bisa bertanding, tapi nggak punya motivasi ke depan seperti apa? Tapi sasaran-sasaran ada banyak di Indonesia. Saya pikir masih ada kok. Pelatih-pelatih bagus-bagus. Ini Iya kan? balik lagi yang ke pelatih. Saya pikir pelatih yang bagus yang biasanya pelatih yang betul-betul punya jam terbang bertanding yang banyak, pengalaman yang luar biasa, dan minimal juga ada punya background championnya seperti apa. Iya, idealnya kan begitu. Tapi seperti Muhammad Rahman, pelatihnya bukan mantan petinju tuh. Ya mungkin karena Muhammad Rahman sendiri yang punya betul. disiplin yang luar biasa. Persis. Seperti Anda. Ya. Ada disiplin pribadi. Ya. Bahkan dia pernah nggak pakai pelatih tuh, Muhammad Rahman. Kalau Anda dulu pelatih siapa? Saya dari saya masuk prof, pelatihnya ya abang saya. Masih keluarga Charles sendiri Thomas, ya, ya. Charles ya. Dan mungkin pada nggak pernah tahu bahwa kalau saya dilatih sama abang saya sendiri itu orang pikir wah hebat, Adi dilatih sama kakak. Nggak gampang begitu. Saya dikasih motivasinya luar biasa. Waduh. Dihajar habis ya. Saya dibilang kalau saya lari agak turun, agak langkahnya pasnya agak turun. Oi, nggak tahu malu. Mau makan makanannya orang, tapi latihannya seperti sakit nggak? Sakit luar biasa Pak, sakit. Untung yang bilang gitu abang saya. Kalau enggak, cuma ya itu sekedar motivasi. Betul. Kasih ingat. Dan Anda latihan luar biasa tuh. Minta ampun. Tidak ada petinju yang latihan beratnya seperti Niko Thomas. Saya ngomong jujur, saya begitu sampai di keluar pintu tol Jagorawi, sampai mau ke arah ke puncak, di situ saya diturun. Dari situ turun pakai jaketnya jaket apa? Jaket pasir. Oh ya, ada beban ya? Beban. Dan itu belum beban. Kalau kita udah mulai keringatan, otomatis kan airnya semakin banyak. Saya lari dari situ sampai di mana Pak? Di mana? Cianjur. Dari
Dari pas naik Oh apa? ya? Berapa kilometer itu? Itu Sampai Cianjur? Ya. Sampai juga di pacuan kuda. Saya mesti lari. Pacuan kuda tuh mesti putar. Pacuan kuda tuh mesti sampai 45 kali putaran. Dan harus pasnya sama dan harus masuk tuh. Dia pakai waktu, dia orang pelatih paling super teliti itu mungkin abang saya. Charles ya. Kalau agak turun. Jadi waktu Anda juara dunia tuh Charles yang megang ya? Ya. Wah, bangga dong dia. Ya itu makanya dia sempat. Artinya berhasil gitu. Ya. Karena Iya saya kan? juga kan disiplin. Pasti. Kalau enggak, Saya punya moto tuh disiplin, jangan diselipin. Itu fakta. Iya benar. Itu fakta. Kalau diselipin di bawah bantal udah selamat ya. Harusnya bangun jam 6:30 jadi 7:30. Kan Oke. Apa tadi Anda bilang banyak bakat-bakat di Indonesia masih sebetulnya, banyak. Terus ya saya kan? katakan masih banyak. Yang kurang apa di Indonesia? Kenapa petinju pro jadi melempem? Tinju pro lah. Ya. Apa yang dibutuhkan Indonesia selain petinju? Mungkin pembinaan kan bukan satu faktor aja. Pasti bukan, banyak Mungkin faktor. Dari segi pembinaan, terus dari segi pertandingannya juga bangsa ini kekurangan promotor. Jangan diterusin. Anda bilang tadi, Anda sebagai mantan juara dunia bilang kurang promotor kan? Ya. Ya kan? Padahal promotor banyak. KTI punya, tapi nggak ada yang bergerak semuanya. Nah sekarang ada promotor baru nih, Ibu Mila nih, Wah, Ibu hebat Mila banget. Sari. Tunggu dulu sebelum selesai, Ibu Mila Sari. Ada harapan nggak kepada Ibu Mila sebagai promotor pendatang baru ini untuk mengangkat kembali tinju pro di Indonesia? Anda sebagai mantan juara dunia, harapannya apa? Ya, saya sebagai mantan petinju, pertama-tama saya ucapan selamat datang kepada Ibu promotor, Namanya Ibu Mila Sari. Ibu Mila Sari, Ya. promotor kita, dan selamat bekerja. Mudah-mudahan dari hasil pekerjaan ini akan timbul seorang juara dunia seperti Chris John, Muhammad Rahman, dan Nico Thomas. dan akan ada lagi. Saya sangat berharap supaya dunia tinju kita ini masih bisa rame, kita masih bisa muka wajah kita masih bisa tampil di depan masyarakat. Kita nggak malu. Oh, dunia tinju masih ada, masih bergairah. Anda optimis ya? Saya sangat optimis, sangat sama sekali. Nah sekarang kan lagi corona nih, Ya. sepi semua nih. Ya. Apa yang terpikir oleh Anda? Nggak ada yang bergerak nih, karena corona kebetulan. Ya, saya pun nggak bisa berkata apa-apa untuk masalah ini, karena ini udah merupakan satu protokol dari pemerintah bahwa semua orang harus jaga jarak, Pakai masker. Sampai saya sama istri saya juga tetap jaga jarak. Ampun. Beneran tuh. Iya, jaga jarak. Di rumah jaga jarak. Tapi pada saat saya hitung duit, pasti nyolong. Nggak ada pakai jarak-jarak, Nggak pakai masker lagi. Nggak pakai masker lagi, bis itu nyolong. Cuci tangan itu. tapi kan? Ya. Cuci tangan jangan lupa ya. Seperti itu. Waduh. Ya kita sebagai warga negara yang baik, yang taat kepada pemerintah, ya mau nggak mau harus ikut itu. Jadi saya mau katakan kita sama Soro, mungkin Bapak pernah tahu yang namanya Soro? Soro yang Ya pakai pedang, matanya ditutup, kita hidungnya udah ditutup malahan. apa bedanya? Bingung, saya juga bingung. Tapi asik nih ngobrol sama Anda. Sayang saya udah dikedipin dari depan nih, waktu habis. Padahal masih banyak ya kita mau ngobrolin ya. Nggak bisa minta tambah dikit lagi? Bisa sih, cuman ntar waktu lampunya mati lagi. Aduh, biar mungkin orang bisa lihat gua gitu. Aduh. Nih terakhir, Siap. ini kan promotor Mila Sari Kusuma Anggreni mau bikin pertandingan kan? Siap. Mau bikin pertandingan. Ada rencana dari teman-teman juga, ada di tim, mau menampilkan mantan-mantan juara dunia. Ada mau gak tampil? Jawab saya paling gampang. VP. Itu jawaban saya. Hah? VP.
Apa tuh? Wani Piro. Harus dong, kita harus mendukung. Oh, iya. Kita sebagai anak bangsa, kita sebagai petinju sangat mendukung. Enggak, kok Anda pakai istilah Wani Piro? Emang dari pemerintah nggak ada dapat apa? Wani Piro ya pasti mahal nih kalau gini nih kayaknya nih. Hah? Apa kita bikin kontrak sekarang aja dari sekarang? Nanti habis ini deh. Sekarang aja. Habis ini jangan, nggak enak ada kamera nanti, aduh orang lihat, waduh Niko Thomas berapa nih kontraknya? Ntar ada yang minta bagian lagi. Ya itu dia. Orang Indonesia cepet tuh kalau lihat duit. Ya kan? Ya kan? Ampun. Oke Niko Thomas. Siap. Terima kasih ya. Siap. Jangan bosan-bosan. Kita ketemu terus. Pasti. Ya kan? Kita ini kan kalau gak besar tinju harus ya. Ya kan? Saya bangga begitu lihat Mas Ari, bangga banget. Waduh, saya tiba-tiba ingat 31 tahun kemarin. Saya juga begitu saya dengar dari Bung Martinez, ini narasumbernya Niko Thomas. Waduh, saya ingat zaman dulu jadinya tahun 89. Pasti bapak pikir, iya laki-laki yang paling ganteng ini. Ush, berat. Laki-laki Maluku paling ganteng ya. Oke, Bung Niko, terima kasih banyak. Siap, Salam sehat untuk keluarga semua ya. Siap. Ya, para insan tinju pro, demikian Bung Niko Thomas, mantan juara dunia versi IBF kelas terbang mini atau versi IBF, mengasihkan, menyenangkan, dan lucu sekali orangnya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang sering. Satu lagi apa? Jaga jarak. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Saya Aris Darsono, Niko Thomas. Banyak terima kasih seperti Anda. Kita ketemu lagi. Salam olahraga.